bukan gratis-gratisan ini. Ya. Yang diharapkan oleh tuan rumah tentunya papa juga bondo-bondo toko kafe seperti ini. Tapi kenyataannya ya seperti ini. Jadi tidak ada sepertiganya yang maka artinya apa? Ketika ada undangan datang, di atas ada kopnya atau headingnya itu kok MBDNO, NO-nya itulah membuat kita tidak datang. Ya. Ya karena seperti itu, karena kita sudah tidak terpanggil lah. Oleh karena itu ya yang ada semoga ini dari pertemuan ini oleh Allah diberikan cinta kita terhadap NU ini disuburkan lagi oleh Allah. Amin amin ya Allah amin. Kemudian yang kedua barokah dari ulama-ulama NU. Jadi kalau mau asis gitu, itu sebetulnya dulu menurut cerita bapak saya, mau asis itu sebelum mendirikan NU itu menghubungi para aulia di seluruh Indonesia, dari di Lombok siapa, kemudian di luar Jawa siapa-siapa sampai ke Aceh, data kemudian sampai ke Jawa. Jadi dengan para aulia yang mendukung itu ada proses. Jadi waktu itu yang dianggap pokok atau bunder dari aulia itu waktu itu siap. Saya pernah Demi NU siap. menginstruksikan kepada murid. Tapi yang jelas itu menurut saya sumber barokahnya gitu. Jadi ketika kita mau semangat cinta, makanya terus barokah dari beliau-beliau itu para wali. Dan kalau dikatakan sekarang Allah wali kan sedo. Sing urip ae, sing urip wali ini sapa? Kalau di NU menurut saya faham NU tetap seperti dulu, bahwa faham NU aulia itu enggak sedo. Karena Al-Qur'an sudah jelas menjelaskan bahwa enggak sedo. Artinya apa? Ketika sesuatu yang disetujui, diprogramkan, kemudian dibentuk oleh para wali itu, kita sentuh, kita cintai, dengan sendirinya para wali itu juga akan mengalirkan barokahnya, ya, memintakan barokah dialirkan ke kita. Jadi kalau bahasa Toriko itu apa ya? Jadi disebut apa? Faidun ilahiyun. Jadi ada ya kalau kita gambarkan bongkahan barokah yang mengalir lewat talang-talangnya sampai ke orang yang dicintai. Jadi kalau barokah di NU sangat, menurut saya luar biasa sekali kalau kita mau seperti itu. Tapi kalau tidak cinta tidak akan dapat barokah. Karena gini, NU itu secara organisasi sudah mau dibunuh sejak dulu, sudah mau dilenyapkan. Dan keyakinan dari para kiai, para ulama, para wali dulu, kalau barokah masih ada tidak akan bisa hilang ya. Dan ketika barokah itu disedot oleh warga, maka NU akan semakin besar. Coba di PKB saja, kita hanya beberapa hari bahasanya dikucuri barokahnya para wali. Semangat kita 3 hari seperti mondok 15 tahun. Itu loh nilai barokah yang kita rasakan. Jadi pelajaran 3 hari itu sudah bisa seperti orang mondok sekian tahun. Ilmunya juga seperti itu, tetapi rasanya berbeda. Karena apa? Yang maaf ini, yang saya rasakan ketika ada baiat itu, yang dulu dihubungi, dikumpulkan itu para aulia itu ya sebagian lah diutus untuk hadir ke tempat-tempat yang seperti itu. Jadi ketika kita baiat itu memang ada beberapa aulia yang diutus datang. Hingga rasanya ya memang seperti itu, sampai nggak mempedulikan apa. Jadi sumpah itu loh. Kalau saya nah, Allah akan menghukum nah, saya. Itu sampai nggak terasa saking semangatnya. Padahal itu berat sebetulnya. Tapi saking semangatnya, kemudian ada rasa kecintaan yang luar biasa, tidak dipedulikan. Tapi kemudian sumpah seperti itu sekarang kira-kira seperti apa? Kalau ini nggak kita laksanakan ya benar-benar kita kesulitan, karena ada sudah kadung sumpah. Dan perjanjiannya dulu kita akan mewakafkan ya kita untuk NU. Maka ya paling tidak yang hadir, yang bisa diajak ngomong
ya kita tingkatkanlah semangat kecintaan kita. Amin. Kalau NU itu sebagai jalan untuk kita mencintai Allah, ya, lewat NU ini juga Thariqah menuju Allah. Kenapa? Karena di NU ini dulu yang mendirikan para wali Allah, ya, kemudian dinaungi oleh ulama-ulama lahir, ulama batin yang mendukung, ya, walaupun ulama-ulama aulia yang enggak tercatat itu lebih banyak jumlahnya daripada pengurus yang ditulis waktu itu jumlahnya. Nah ini kalau misalkan sekarang, ya, kita ini sudah kadung sumpah seperti itu, ya, kemudian juga dihadiri kemudian disaksikan oleh beliau-beliau itu, ya kita mesti harus takut. Ya. Padahal aku sampai enggak mewakafkan saya, tenaga saya, pikiran saya untuk NU gimana. Tapi kalau benar-benar kita mewakafkannya, ya itu sudah suatu thariqah. Tentu saja kalau thariqah mutabaroh yang dicatat misalnya seperti di tempat saya itu thariqah Naqsyabandiyah, dia orang mau melaksanakan thariqah supaya usul kata Allah itu ada harus ada awalnya yang sama, kemudian adabnya sama. Tapi kalau di NU organisasi ini untuk sampai pada Allah, paling tidak barokah dan keselamatan dari Allah, rahmatnya. Itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya seperti Pak Pras, nggak perlu wiritan seperti itu, tapi dengan mengurus LPP ya, apa? Nah LPP-nya itu jadi wiritannya ya. Kemudian yang di Ansornya dengan mengurus ibunya, di Tamsitnya dan seterusnya. Jadi tugas dari umur itu kita laksanakan, yaitu barang. Jadi sekarang kita tidak tinggal mempertanyakan pada diri kita. Ketika kita diberi amanah organisasi dan kita siap mewakafkan kita, jadi perhatian kita sekian persennya, berapa persen ya dari sumpah kita itu yang sudah bisa kita laksanakan. Dan kita harus takut, jangan-jangan ke 50%, yang 50% Allah menghukum saya itu yang menakutkan. Dan semoga itu tidak terjadi. Makanya yang ada, yang hadir dan yang mohon pada Allah semoga disuburkan kembali ketika Amin, amin ya Allah, amin. Dan ketika cinta pada NU artinya cinta pada ulama, dan cinta pada ulama artinya cinta pada ambiyahnya. Dan Nabi kita Rasulullah, cinta pada Rasulullah pada sama dengan cinta pada Allah. Dan itu artinya juga thariqah. Jadi berarti tujuan kita yaitu, kalau boleh saya simpulkan, kita ini jangan pernah bertanya saya mendapatkan apa dari NU, tapi dibalik saya bisa berbuat apa untuk NU. Kalau perbuatan kita lebih banyak, itu tidak perlu diminta apa yang didapatkan. Tapi kalau pertanyaannya hanya aku oleh apa dari pengurus NU, ya selesai. Dari akhiratnya nol. Ketika dapat sesuatu kita semangat, tapi ketika nggak ada sesuatu kita akan kendur. Jadi itu menurut saya yang perlu saya sampaikan. Ya, kita banyak-banyak berdoa pada Allah, ya, agar teman-teman yang belum semangat disemangatkan. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau kita masih ada beberapa persen kecintaan kita pada NU, semoga teman-teman kita juga disuburkan. Kemudian pada akhirnya kita kembali kepada ketika waktu kita dibaiat dan kita bersumpah di waktu di PKB itu. Menurut saya masih lebih untung yang dulu belum ikut. Nah, artinya resikonya nggak terlalu banyak daripada yang sudah kita yang sudah ikut ini. Tapi sebetulnya untung juga bagi yang sudah ikut kalau bisa melaksanakannya. Karena ada poin yang disampaikan biasanya kalau mau ikut ngurusi NU akan diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita diberi kasaf oleh Allah, ya, kalau melihat siapa yang akan dibawa Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa. Karena beliau bukannya sekedar rois am, ya, tapi juga ada pangkat tersendiri, pangkat mujahidinnya itu luar biasa. Sehingga kalau ikut beliau ya pokoknya dari santri ini insya Allah. Dan yang kedua selalu didoakan agar mati husnul khotimah. Saya kira itu ya, yang terakhir mari kita berdoa bersama-sama.
Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan Amin, dan amin. mengampuni apa yang kita lakukan. Amin, amin ya Allah. Amin. Ala gini absyafati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillah.